Mengapa pipis? Karena mungkin maaf, kebanyakan orang, dalam kurung tidak semua, kebanyakan orang sudah sekarang mengidap penyakit AIDS. AIDS, asal ada duit, semangat. Mengapa semangat? Karena kenyataannya di zaman sekarang segalanya butuh uang. Yang setuju bahwa segalanya bukan uang. Yang bedek, yang liu pasti segalanya. Mengapa? Karena hidup zaman sekarang semua butuh uang. Kompor gas uang, listrik uang, air uang, makan uang, HP uang, transportasi uang, makan uang, segalanya uang. Kalau hidup di kota, minum saja bayar, keluar airnya kencing bayar. Yang satu tidak bayar, bernapas tidak bayar, dan keluar angin kentut tidak bayar. Itu di kota. Karena semua dibayar, maka manusia selalu mencari uang dan mengejar uang sampai stres. Bahkan sampai stres mores merenges, kebras sampai pesu denges. Mencari uang sampai stres. Setelah mendapatkan uang, uang itu digunakan untuk menghilangkan stres. Ketika uangnya habis, maka kembali stres. Maka terus berputar. Bapak Ibu saran sami, orang bijak mengatakan, uang jangan dikejar. Kalau kita mengejar uang, tak ubahnya kita seperti mengejar kupu-kupu. Kupu-kupu tidak bisa kita tangkap, dan kita capek, dan kembali stres, mores berenges, kebras sampai pesu denges. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar uang mengejar kita? Jawabannya hanya satu. Tanamlah tumbuhan yang berbunga wangi di taman hati kita. Kalau bunganya sudah mekar, tanpa dikejar pun kupu-kupu akan datang merapat ke kita. Sekarang bagaimana caranya agar uang datang ke kita? Jawabannya, miliki skill, miliki keterampilan, miliki ilmu. Karena itu magnet uang. Bapak Ibu sareng sami, diyakini atau tidak diyakini, terima atau tidak terima, di zaman sekarang orang yang bodoh harus siap dikuasai oleh orang yang pintar. Ikut teori kuasa. Oleh sebab itu, maka Bapak Ibu sareng sami, di zaman karena pengaruh zaman pragmatis, orang ingin segalanya didapat dengan instan. Dan mereka ingin hidup sukses tanpa ada proses. Bahkan ingin serba beres dan selalu banyak protes. Bapak Ibu sareng sami, sesuatu di dunia ini tidak dapat dicari dengan instan. Makan mie instan aja ada prosesnya. Dibuka pembungkusnya, diambil isinya, dibuat air hangat, diseduh, dikasih bumbu, diaduk-aduk, ditunggu sebentar supaya matang, baru dinikmati. Pasti ada prosesnya. Tak mungkin kita memakan mie instan sampai pembungkusnya. Bapak Ibu sareng sami, kalau kita melihat orang yang sukses, ada banyak cerita di balik kesuksesan orang tersebut. Tapi nikel, ada kegagalan, ada kejatuhan, ada air mata, ada air keringat, pernah dikhianati rekan kerja, pernah kebangkrutan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu sareng sami, orang yang memiliki komitmen yang kuat untuk sukses, justru kegagalan itu dijadikan momentum untuk mereka bangkit. Jatuh sekali, bangkit 2 kali, jatuh 2 kali, bangkit 4 kali, jatuh 4 kali, bangkit 8 kali, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu sareng sami, kegagalan itu bukan sebuah kehancuran. Kehancuran adalah ketika kita gagal dan kita tidak mau untuk bangkit lagi. Itu namanya kehancuran. Dan kegagalan itu bukan karena kurang pintar, bukan karena kita kurang cerdas, tidak. Karena kita memilih berhenti ketika hasil belum kita lihat. Itu namanya kegagalan. Bapak sahabat sami, coba kita lihat tumbuhan yang menjulang tinggi ini. Dia memerlukan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh.
tidak saja tumbuh ke atas membentuk batang, membentuk cabang, membentuk ranting, membentuk daun, dan membentuk buah, tetapi dia juga membentuk akar ke bawah. Supaya napi, supaya kuat ketika dia menghadapi tantangan, rintangan, amatan, goncangan dari luar, dia tetap kokoh. Begitulah orang yang sukses. Jadi melihat orang sukses, jangan suksesnya dan lihat, tapi ada sesuatu yang dibalik kesuksesnya itu, ada proses. Bapak Ibu sareng sami, ketika kita gagal, janganlah kita mengeluh atas kegagalan. Ingat, di balik kegagalan itu ada sesuatu yang kita petik. Nah, ini ada ilmu, ada pembelajaran, ada pengalaman. Ingat, experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru terbaik. Tetapi Bapak Ibu sareng sami, pengalamannya tinggal pengalaman kalau kita tidak mau berguru pada pengalaman. Maka ada istilah keledai jatuh di lubang yang sama, karena mereka tidak mau berguru pada pengalaman, baik pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain. Intinya Bapak Ibu, kita dituntut terus belajar, long life education. Mengapa harus belajar? Karena masalah kemarin tidak sama dengan masalah hari ini, masalah hari ini tidak sama dengan masalah besok. Oleh sebab itu kita harus upgrade, selalu upgrade diri, mengisi diri, mengasah diri. Dan ingat, pisau yang tajam karena dia saya diasah dan saya ditempa sehingga dia tajam. Bapak Ibu sareng sami yang punya contoh, ini ada kertas putih yang simbolkan bagi orang yang tidak pernah mengalami kegagalan dalam hidup. Tidak pernah sakit hati, tidak pernah rugi, tidak pernah dicemooh orang, tidak pernah digunjingkan orang. Dia mulus sekali. Tetapi ketika kita tegakkan mereka, kemudian dia kena goncangan dikit, kita sendehkan dia, bahasa Balinya leklok, lelor. Karena tidak kuat. Orang yang tidak pernah kena tantangan, tidak pernah dengar rintangan, dengar kena hambatan, miringkan dikit aja kena goncangan, dia lunglai. Coba sekarang, orang yang ini kita beri dia tantangan, dia pernah jatuh, pernah dikhianati rekan kerja, pernah disakit hatikan, pernah rugi, banyak air mata bergelimang, terus dia mengalami hal-hal yang buruk dalam dirinya, tapi komitmennya untuk maju terus menerus. Dia bangkit lagi, dia bangkit lagi, dia terus bangkit, dan terus bangkit. Akhirnya dia tegak dari kegagalan mereka. Sekarang dia kena guncangan, kita merengkan, tidak leklok lagi. Kita merengkan lagi, kena guncangan lagi, tidak leklok lagi. Artinya begitulah kegagalan, masalah yang kita hadapi. Ada hikmah di balik segala kegagalan, segala masalah yang kita hadapi, membuat kita untuk kuat mengalami segala godaan dalam hidup ini. Itu hikmahnya. Bapak Ibu sedang sami, ada dua masalah. Ada orang bertanya ke tiang, Jero Dalang, ilmu tiang sudah punya, bahkan tiang tamat sekolah tinggi, skill tiang punya, atau keterampilan tiang sudah punya. Tetapi mengapa hidup tiang tidak ada kemajuan? Skill hanya tinggal skill, keterampilannya tinggal keterampilan, ilmu hanya sekedar ilmu, tidak akan bisa merubah apa-apa kalau kita tidak memiliki mindset yang bagus. Di dalam hidup ini kita harus memiliki mindset. Mindset itu cara pandang kita terhadap sesuatu, pola pikir kita. Ada mindset dua, ada mindset orang korban, ada mindset seorang pemenang. Kalau mindset orang korban, ketika dia gagal, dia sibuk mencari kambing hitam keluar. Nih ngeranang tiang gagal, tuh ngeranang tiang gagal, karena nih ngeranang gagal, situasi tidak mendukung. Itu mindset seorang korban. Tetapi ketika mereka memiliki mindset pemenang, seandainya mereka gagal atau kena masalah, justru dia introspeksi diri ke dalam. Mengapa terjadi seperti ini? Apa yang harus saya bangkitkan sekarang? Apa harus saya tingkatkan supaya hal ini bisa saya pecahkan? Dia sibuk mencari solusi, bukan sibuk mencari kambing hitam. Bapak Ibu sedang sami, ada mindset yang baik yang perlu kita miliki dalam berusaha, apalagi memiliki koperasi. Tidak saja duduk di dalam dan ingin koperasinya maju, enggak.
Satu, orang lain fokus pada hasil, tetapi mindset pemenang fokus pada proses. Karena proses itu membentuk kita, memberi kita ruang untuk berkembang dan tumbuh. Bagi orang lain, kegagalan itulah kehancuran. Tetapi sesungguhnya kegagalan itu cara terbaik untuk kita belajar. Ingat, orang yang takut mencoba karena takut gagal. Karena takut gagal, maka mereka takut mencoba. Selamanya mereka takut mencoba, maka selama itu dia tidak akan sampai kepada tujuan yang diingininya. Yang lain lagi adalah Nabi sabar. Sabar itu bukan berarti diam, tidak bergerak. Sabar terus bergerak tanpa drama, terus berjalan walaupun hasilnya belum kelihatan. Yang selanjutnya, disiplin. Disiplin lebih baik daripada motivasi. Motivasi sifatnya datang dan pergi. Maro tuturnya maro semangat, dan sing tuturnya sing semangat. Tetapi orang yang disiplin akan selalu berjalan, melakukan, walaupun pada saat itu dia tidak ada semangat, tetapi dia terus melakukan itu karena dia disiplin, konsisten diri. Perubahan yang besar bukan karena sesuatu yang besar, tetapi sering perubahan besar terjadi karena perbuatan yang sederhana yang dilakukan secara terus menerus dan disiplin. Bapak Ibu yang lain, tumbuh lebih penting dari pemameran diri. Hidup ini bukan untuk memamerkan diri kepada orang lain bahwa saya lebih hebat, saya lebih bagus, bukan. Tetapi hidup ini digunakan untuk memperbaiki diri agar diri ini lebih baik dari hari yang kemarin. Itu gunanya. Yang selanjutnya, waktu. Orang lain menggunakan waktu luang digunakan untuk hiburan yang tidak terarah. Tetapi orang yang memiliki mindset yang bagus, dia digunakan waktu luangnya untuk menata hidup masa depan. Yang terakhir adalah dia meyakini rezeki takkan pernah ingkar, rezeki takkan pernah tertukar. Bapak Ibu orang Bali mengatakan, panak sampine godel, takkan keliru mencari induk sapi. Kalau di sini ada anak sapi, disuruh mencari induknya di ribuan kelumuran induk sapi, dia tidak keliru. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan iri melihat orang sukses. Semua ada takarannya masing-masing. Pangsing ragu kena penyakit SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Oke? Biru dalang sarang sami. Yang terakhir, tiang sudah punya ilmu, tiang sudah punya skill, keterampilan tiang sudah punya. Saran biru dalang, mindset positif tiang sudah miliki. Tetapi mengapa juga hasilnya song? Jawabannya Nabi hanya satu jawabannya, ikhlaskan. Ikhlaskan Bapak Ibu. Karena di dunia ini tidak semua bisa kita kendalikan. Ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, maka kendalikanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Nah, pikiran kita bisa kita kendalikan, kata-kata kita bisa kita kendalikan, tindakan kita bisa kita kendalikan, respon kita terhadap kejadian bisa kita kendalikan. Yang tidak kita bisa kendalikan, hasil akhir dari sekarang perjuangan kita tidak bisa kita kendalikan. Kadangkala sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka ikhlaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, respon orang lain terhadap kita tidak bisa kita kendalikan. Beluung ben malaksano, beluung ben matingkah, nu masih ada nak sing teman. Ikhlaskan. Di dunia itu memang ada seperti itu. Dharma Wangsa dalam pewayangan, apa kurangnya? Ada juga musuhnya. Siapa? Duryodhana. Krishna, Awatara Wisnu, kurang apa? Ada musuhnya, Sakuni. Bapak Ibu sareng sami, tiang pun berdiri di sini, di atas panggung. Tiang yakin di antara yang hadir di sini ada yang cocok dengan pandangan tiang, ada yang tidak cocok dengan pandangan tiang. Itu biasa, tiang ikhlaskan.
karena tiang tidak bisa mengendalikan pendapat orang terhadap tiang karena sudut pandangnya berbeda. Yang bisa tiang kendalikan setelah berbicara di sini, kemudian tiang ke belakang dan tiang dibayar. Nah, itu yang bisa tiang kendalikan. Oh. Ampun paham? Ampun paham. Kalau ampun paham, Om Santi 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 Om. Rahayu sarang sami dan selamat untuk koperasi yang berdaya Indonesia Jaya. Rahayu.